lama tidak jumpa dikarenakan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan hari ini saya mau berbagi sedikit pengalaman mengenai cara evakuasi sarang tawon Vespa Finis atau tawon das yang lagi viral-viralnya menggunakan pertalit. Nah, seperti apa caranya? Tapi sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit mengenai tawon Vespa Finis itu sendiri. Tawon Vespa Finis atau tawon das hidup di iklim subtropis, bahkan penyebarannya sampai ke Indonesia yang beriklim tropis. Mereka hidup di lingkungan hutan. Namun ketika lingkungan yang mulai terjamah oleh manusia dengan pembangunan, akhirnya mereka mau tidak mau hidup berdampingan dengan kita. Namun bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan kita? Dikarenakan mereka tidak sulit mencari makan. Salah satu makanan mereka adalah serangga, daging, bahkan mereka bisa makan dari sampah kita. Sampai segitunya mereka bisa bertahan hidup. Mereka terbagi ke dalam 3 golongan. Satu golongan pekerja, biasanya berukuran kurang lebih 2,4 sampai 2,5 cm. Lanjut, golongan kedua adalah golongan tentaranya atau penjaga. Biasanya mereka berukuran 2,5 cm. Dan yang terakhir adalah golongan ratu. Biasanya berukuran 2,6 cm. Dan catatan setiap satu sarang biasanya lebih dari satu ratu, sehingga perkembangan sarang tersebut bisa lebih cepat. Mereka adalah tawon yang memiliki sengat racun. Mereka biasanya menyerang secara bergerombol. Biasanya ketika mereka merasa terancam, individu dari mereka salah satu akan menyengat dan akan mengeluarkan yang disebut dengan feromon. Feromon tersebut yang akan memicu dari tawon lain untuk menyerang kita. Dan efek samping dari sengat tersebut, ketika terjadi sengatan 1-2 sengatan, kita akan mengalami demam kurang lebih 4-6 hari tergantung daya imun kita, dan terjadi pembengkakan di tempat yang tersengat. Namun ketika terjadi penyengatan yang cukup banyak dan kurangnya penanganan, maka akan merusak organ kita. Dan yang terfatal, ketika kita memiliki alergi terhadap sengat atau racun, bisa menyebabkan kematian. Dan mereka adalah jenis tawon predator yang aktif di siang hari. Dan hewan yang aktif di siang hari atau hewan diurnal biasanya berdarah dingin. Dan hewan yang berdarah dingin biasanya membutuhkan suhu hangat untuk mempertahankan metabolisme mereka. Jadi ketika malam hari, mereka sangat pasif sehingga malam hari adalah waktu yang tepat untuk kita mengeksekusi sarang mereka. Dan ciri yang paling jelas dari tawon endas atau tawon Vespa Finis adalah bagian tubuhnya berwarna hitam dengan corak garis berwarna kuning atau keorenan di bagian hornetnya atau bagian ekornya. Perlengkapan apa saja sih yang harus kita siapkan ketika kita mengevakuasi sarang tawon tersebut? Satu, yaitu pertalitnya sendiri. Nah, pertalit. Yang kedua adalah semprotan, bisa semprotan burung, semprotan spray, apapun itu. Yang ketiga adalah busa. Yang keempat ada alat safety, mulai dari sarung tangan, jaket, helm, buff, dan lain-lain tergantung kebutuhan. Dan apabila kalian melihat sarang tawon tersebut, segera hubungi dinas pemadam kebakaran setempat untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dalam video ini hanya berbagi sedikit pengalaman, bukan berarti untuk ditiru. Dikarenakan kurangnya pengetahuan atau minimnya pengetahuan akan berakibat fatal untuk kalian. Dan bagaimana cara penanganannya, kita lanjut video selanjutnya, boy. Sekarang kita akan mulai eksekusi sarang tawonnya. Pertama kita pastikan dulu lubangnya ada berapa. Ketika kita sudah tahu lubangnya ada di situ, kita ukur besarnya dari busa untuk menutup lubang. Lalu siapkan pertalite dan tentukan juga spraynya, arah tembaknya. Setelah dirasa cukup dan kita rasa aman, kita baru mengeksekusi dengan cara lubang. Lalu kita semprot menggunakan pertalite. Kameramen bisa mendekat biar terdengar suara gemuruhnya. Nah, dekatkan saja biar terdengar suara gemuruhnya. Nah, saat ini pertalite sedang bereaksi dan terdengar suara gemuruh dari tawonnya. Terdengar suara gemuruhnya. Jangan sekali-kali kita melepas busa ini ketika sedang bergemuruh seperti ini. Tetap lakukan penyemprotan dengan teknik spray agar oksigen yang di dalam sarang terisi dengan pertalite sehingga bisa mabuk dan mati. Diusahakan menggunakan sarung tangan ya untuk yang bagian menutupnya, untuk meminimalisir kebocoran di busa. Kita tunggu aja sampai suara
dari gemuruhnya hilang. Nah, saat suara gemuruhnya sudah mulai tidak terdengar, kita buka secara perlahan dan langsung melaksanakan penyemprotan ke dalam titik lubang. Perhatikan, perlahan. Oke. Kita semprot titik lubangnya. Ini posisi di dalam lubang. Nah, yang putih itu adalah larva, calon-calon dari tawon. Kita lakukan penyemprotan terus kepada lubangnya untuk meyakinkan si tawon sudah mati. Kita juga bisa melaksanakan penyuntikan, contohnya seperti ini. Misalkan perumpamaannya sarang tawonnya besar, kita bisa lakukan penyuntikan dengan cara dilubangi. Kalau kita semprot seperti ini. Bisa misalkan di sebelah sini sama, kita tusuk, kita semprotkan. Saat dirasa suara dari gemuruhnya sudah hilang, kita bisa melakukan pembersihan sarang tawon, bisa menggunakan golok atau bisa juga menggunakan tangan jika tidak keras. Contohnya kita akan coba dulu menggunakan tangan ya, untuk melihat posisi lubangnya. Nah, perhatikan. Nah, ini posisi di dalam sarang tawon tersebut. Perhatikan. Nah, ini tawonnya. Dengan menggunakan pertalite, tawon bisa mati. Nah, seperti ini ya. Untuk ini, nah ini larva-larva dari si tawon. Nah, ini bisa kelihatan ini larva-larvanya. Ini calon-calon dari tawon ini yang putih-putih ini. Oke. Untuk meyakinkan, kita bisa melakukan penyemprotan kembali. Mungkin kita lanjut pembersihan, oke, menggunakan golok. Untuk alat yang digunakan kedua setelah si tawonnya mati, kita bisa menggunakan satu karung atau plastik apapun itu. Dan kedua, kita bisa menggunakan parang atau pisau apapun itu yang bisa untuk menghancurkan dari sarang tawon tersebut. Kita mulai aja ya. Lihat teman. Nah, ini alat untuk dia tempur nih. Kalau kelihatan nih, ada jarumnya. Kelihatan? Nah, ini jarum ini. Nah, setelah dirasa bersih, ini harus benar-benar bersih ya, agar si tawon tidak kembali lagi. Kita bisa mengulanginya lagi dengan penyemprotan pertalite kembali, agar si tawon tidak kembali lagi. Mungkin sekian tips dari saya, semoga bisa menambah ilmu untuk kalian. Demikian, terima kasih. Happy birthday to you. Ayo man, potong kuenya man. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo mana kue pertamanya? Tolong lihatkan. Kue pertamanya. Wes. Nih, comot. Mantap, alhamdulillah dapat kue pertama. Sarang cukup besar. Kurang lebih ini ada 11 lubang tadi ya. Ada berapa batalion di dalamnya nih? 5. Wih.
Alhamdulillah evakuasi berjalan dengan lancar oleh 3 petugas pemadam kebakaran. Evakuasi malam ini mantap. Lagi ragu. Mantap pokoknya. Wah, berapa ribu nih? Berapa puluh ribu nih? Ini nih. Udahlah. Ya, kita tutup laporan malam ini dengan makan-makan